Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Puspitasari, NIM D1B1200200, kelas B Ali Jenjang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang spesimen darah untuk memenuhi UTS mata kuliah kimia klinik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian darah. Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan koloid cair yang mengandung elektrolit dan merupakan suatu medium pertukaran antara sel yang terfiksasi dalam tubuh dan lingkungan luar. Saya akan menjelaskan pengertian spesimen darah. Spesimen darah adalah pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan pada jari atau pembuluh darah bagian tertentu dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, racun, atau zat tertentu. Cara pengambilan spesimen darah terbagi atas 3, yaitu darah vena, darah kapiler, dan darah arteri. Yang pertama, cara pengambilan darah vena. Lokasi pengambilannya yaitu pada lengan atau kaki. Adapun langkah-langkahnya, pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian dipasangkan tourniquet di atas lengan pasien, diminta pasien untuk mengepalkan tangannya, dilakukan palpasi dengan jari-jari telunjuk untuk mencari denyut nadi pasien. Didesinfeksi menggunakan kapas alkohol 70% pada bagian yang akan ditusuk. Kemudian ditusuk vena dengan posisi jarum menghadap ke atas dan membentuk sudut 15-30 derajat dengan permukaan lengan. Ditarik karet penghisap pelan-pelan sampai didapatkan sejumlah darah yang diinginkan. Dilepas tourniquet dan pasien diminta untuk membuka kepalan tangannya. Diletakkan kapas kering di atas tusukan dan jarum ditarik keluar. Dituang darah ke dalam tabung yang sudah diberi identitas pasien dan sesuaikan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan atau diminta oleh pasien. Yang kedua, cara pengambilan darah kapiler. Lokasi pengambilannya yaitu pada orang dewasa pada ujung jari tangan atau jari ketiga dan jari keempat, dan pada pasien yaitu pada bagian tumit atau ibu jari kaki. Langkah-langkahnya, didesinfeksi tempat pengambilan darah dengan kapas alkohol. Dikumpulkan darah pada ujung jari dengan cara ditekan. Ditusukkan lanset pada ujung-ujung jari. Dihapus darah yang keluar pertama kali. Darah yang keluar selanjutnya dapat digunakan untuk pemeriksaan. Yang ketiga, cara pengambilan dengan darah arteri. Lokasi pengambilan 3. Cara pengambilan darah arteri. Lokasi pengambilannya yaitu pada pergelangan tangan, lengan, dan selangkangan. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama ditentukan daerah yang akan diambil darahnya, kemudian dilakukan tindakan aseptik dengan menggunakan providon iodium 10%, dibiarkan hingga mengering. Selanjutnya diulangi dengan menggunakan alkohol 70%. Kenapa menggunakan providon iodium 70%? Karena providon iodium 10% dapat mempercepat penyembuhan luka, dan apabila berada di atas 10% maka akan menyebabkan iritasi kulit. Jika alkohol di atas dari 70% akan menyebabkan iritasi, karena pada umumnya alkohol yang digunakan untuk aseptik itu yaitu kisaran 70% sampai 75%. Selanjutnya, disiapkan siring dengan spoid yang telah dilumuri antikoagulan. Tujuan dari antikoagulan yaitu untuk menghambat pembekuan darah. Kemudian ditusukkan jarum tegak lurus sehingga darah akan mengalir ke siring. Kemudian jarum dibengkokkan dan ditusukkan dalam lilin. Alasan ditusukkan ke dalam lilin agar darah yang ada dalam jarum tidak akan keluar, sehingga harus dibengkokkan dan ditusukkan ke dalam lilin.
Selanjutnya penanganan sampel. Darah yang diperoleh ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Ada yang mengandung antikoagulan dan ada yang tidak mengandung antikoagulan. Darah yang dimasukkan ke dalam tabung berisi antikoagulan dihomogenkan dengan cara membolak-balikkan kira-kira 10-12 kali secara perlahan dan merata. Selanjutnya pengawetan sampel. Pengawetan spesimen yaitu tindakan mengamankan sampel agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tujuan pengawetan sampel yaitu untuk menghindari pengambilan sampel berulang kali pada pasien. Adapun langkah-langkah pengawetan sampel yaitu sampel darah yang sudah selesai dianalisis atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan dalam kulkas pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Masa simpan darah adalah 7 hari setelah darah diperiksa atau dianalisa. Kemudian darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dan pengulangan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Darah yang lebih dari 7 hari tidak dapat digunakan lagi karena penyimpanan darah bisa berpengaruh pada kemampuan darah memberikan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan. Darah yang disimpan lebih dari 7 hari, tingkat keberhasilannya sangat berkurang karena fleksibilitas sel berkurang. Selanjutnya, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah. Yang pertama yaitu hemofilia. Diagnosis hemofilia yaitu ditempuh dengan cukup beragam mengetahui terserang penyakit hemofilia, yaitu tes CVS adalah tes yang dilakukan pada masa awal kehamilan untuk memeriksa bila terjadi masalah-masalah tertentu pada janin. Yang kedua, tes darah. Selanjutnya pengobatan hemofilia dibagi menjadi 2, yaitu hemofilia A. Pengobatan pencegahan untuk penderita hemofilia A adalah suntikan obat Octocok alfa, yaitu faktor pembekuan 8 yang diberikan tiap 48 jam sekali. Dan untuk hemofilia B, penderita akan diberikan suntikan yaitu faktor pembekuan 9 yang diberikan rutin 2 kali seminggu. Efek samping dari obat ini antara lain sakit kepala, mual, rasa tidak nyaman dan bengkak pada area tempat obat disuntikan. Faktor pencetus. Faktor pencetus hemofilia yaitu penyakit keturunan, sistem imun tubuh yang berkurang, dan penderita kanker. Selanjutnya keluhan yang biasa terjadi pada penderita hemofilia yaitu mimisan yang berlangsung lama, perdarahan pada gusi, mudah memar pada kulit, perdarahan pada luka, otot yang sudah bengkak dan terasa lunak. Yang kedua yaitu penyakit malaria. Penyakit malaria yaitu penyakit menular yang dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan kerugian ekonomi. Adapun diagnosisnya yaitu RDT dan tes serologi. Tes serologi yaitu pemeriksaan darah untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi tertentu di dalam darah. Prinsipnya yaitu mengukur kadar antibodi yang dihasilkan sistem imun seseorang sebagai respon terhadap adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Kenapa harus menggunakan tes serologi? Karena tes serologi dibutuhkan untuk membantu mencari penyebab dari gejala infeksi yang seseorang alami. Tes serologi juga dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi yang menyerang sel tubuh sendiri. Adapun pengobatan anemia yaitu pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian faktor pencetus. Penyakit malaria dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Selanjutnya keluhan yang biasa terjadi pada penyakit malaria yaitu demam, menggigil, gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas sangat tinggi, mata dan tubuh kuning, nafas cepat atau sesak nafas,
muntah terus-menerus, warna air seni seperti teh pekat, dan telapak tangan sangat pucat. Yang ketiga yaitu penyakit diabetes mellitus. Diagnosis, pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Pengobatan penyakit malaria terdiri atas dua, yaitu insulin dan obat-obatan. Adapun insulin yang digunakan yaitu rapid acting insulin, yaitu insulin dengan kerja cepat. Sesuai namanya, insulin ini dibutuhkan waktu 15 menit setelah penggunaan untuk menurunkan kadar gula darah pasien. Yang kedua, short acting insulin, di mana insulin kerja ini pendek. Insulin ini memiliki onset kerja 30 menit dan mencapai puncak kerja 2 hingga 3 jam setelah diinjeksi. Kemudian yang ketiga, long acting insulin, yaitu insulin kerja panjang. Jenis insulin ini dapat bekerja seharian. Itu sebabnya suntikan insulin ini lebih banyak digunakan ketika malam hari dan hanya digunakan 1 kali saja sehari. Kemudian faktor pencetusnya yaitu riwayat keluarga, obesitas atau kegemukan, mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Keluhan yang biasa terjadi yaitu sering buang air kecil, sering haus, banyak makan dan mudah lapar, penglihatan kabur, kesemutan pada tangan dan kaki, berat badan menurun tanpa sebab. Yang keempat yaitu anemia. Diagnosis penyakit anemia dilakukan dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia. Pengobatannya yaitu transfusi darah, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, dan mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Faktor pencetusnya yaitu kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Yang kedua, gangguan usus. Memiliki penyakit kronis, terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap. Faktor lainnya seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian keluhan yang biasa terjadi yaitu selalu merasa mudah marah, tubuh lebih sering merasa lelah, sakit kepala, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Yang kelima yaitu penyakit sepsis. Diagnosisnya ada dua, yaitu tes darah dan tes urin. Obat-obatan biasanya menggunakan obat-obatan, oksigen, dan infus. Adapun faktor pencetusnya yaitu paru-paru basah, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pencernaan, infeksi bakteri di aliran darah. Untuk wanita hamil atau baru saja melahirkan, orang yang mengalami cedera fisik seperti patah tulang, luka sayat, luka tusuk, atau luka bakar. Keluhan yang biasa terjadi yaitu seluruh tubuh, misalnya tekanan darah rendah, demam, gemetar, kelelahan, kulit memerah, panas dingin, pusing, atau suhu tubuh rendah. Yang kedua yaitu keluhan kognitif seperti kebingungan mental atau tingkat kesadaran berubah, pernapasannya nafas cepat atau nafas pendek, kemudian denyut jantung cepat, disfungsi organ, mengantuk, penurunan kesadaran, perubahan warna kulit, atau produksi air seni tidak cukup. Baiklah, demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai materi spesimen darah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.